warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12, hari ini kita lanjut lagi materinya mengenai jurnal khusus. Pencatatan transaksi ke jurnal khusus. Bila pertemuan kemarin kita sudah ngebahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, ada dua metode. Yang pertama metode fisik atau periodik, yaitu pencatatan transaksi. Kita tidak mengenal adanya akun persediaan barang dagang. Sebaliknya, kalau metode yang perpetual, kita mengenal akun persediaan barang dagang bila terjadi kegiatan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Di metode perpetual, kita juga mengenal adanya harga pokok penjualan. Hari ini kita ngebahas jurnal khusus. Ya, kalau jurnal khusus, pencatatan transaksi yang sifatnya sering terjadi. Jadi dia khusus. Ya, jadi dia dibeda-bedakan menjadi 4 hal. Yang pertama, namanya jurnal khusus penerimaan kas. Yang kedua, jurnal khusus, saya buat JK aman ya? Iya. Yang pertama ada penerimaan kas. Yang kedua jurnal khusus pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran penjualan. Dan yang keempat ada jurnal khusus pembelian. Bisa? Hari ini kita akan ngebahas yang pertama dulu, yang jurnal khusus penerimaan kas. Berarti untuk jurnal khusus ini akan ada 4 pertemuan. Ya? Oke. Baik. Hari ini kita akan membahas jurnal khusus penerimaan kas. Kita mencatat transaksi ke jurnal khusus penerimaan kas bila yang pertama terjadi penjualan secara tunai. Logikanya kalau kita berhasil menjual barang dagang kita akan menerima kas. Itu definisinya. Maka penerimaan kas. Yang kedua, ketika adanya pelunasan piutang dagang. Logikanya kalau orang lain melunasi piutangnya, maka kita akan menerima kas ya. Iya, kita masukkanlah ke jurnal khusus penerimaan kas. Yang ketiga, ketika adanya menerima pendapatan. Di jurnal khusus, di perusahaan dagang, pendapatannya bisa pendapatan sewa, pendapatan dividen. Dividen itu pendapatan kalau kita investasi atau ada saham, ya. Pendapatan bunga itu kita masukkan. Kalau kita menerima pendapatan, kan kita menerima uang kas, maka dibuatlah di jurnal khusus penerimaan kas. Yang keempat, ketika ada retur pembelian tunai. Oke, jadi ketika kita membeli barang dagang, terus kita kembalikan barang dagang yang kita beli, retur pembelian. Pas kita membeli itu secara tunai wajib, ya, harus secara tunai.
Kalau kita kemarin belinya secara tunai, terus kita retur, maka kita akan mendapatkan kas. Masuklah di penerimaan kas. Pokoknya kita masukkan ke jurnal khusus penerimaan kas kalau kira-kira kas kita bertambah. Ada 4 hal. Bisa? Oke. Saya mau buat contoh. Kita masuk di sebelah sana ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Ini bentuk tabel jurnal khusus penerimaan kas. Di sisi debit ada kas dan potongan penjualan. Di sisi kredit ada piutang dagang, penjualan, akun. Dari serba-serbi ini misalnya kita menerima pendapatan selain penjualan, maka dibuat ini akun apa? Pendapatan dividen atau pendapatan sewa. Dari mana referensinya? Referensi itu adalah misalnya kan ada bukti pembayaran. Nah, itu dibuat misalnya referensi dari jurnal umum. Ini kamu dapat transaksinya dari mana gitu loh referensi. Terus berapa jumlahnya? Jadi misalnya akun apa, ini nama akunnya, ini jumlah nilai akunnya. Oke? Nah, ini nomor bukti. Misalnya dari kalau dia penerimaan kas, berarti misalnya penjualannya kan tunai. Berarti itu dari mana? Bukti kwitansi. Biasanya kwitansi ada nomornya kan? Iya, misalnya nomor 001. Bisa ya? Dan ini tanggalnya. Oke, kita masuk ke contoh transaksinya. Yang pertama, menginvestasikan sebagai modal awal pertama sebesar 10 juta. Berarti kalau menginvestasikan adanya kegiatan setor modal. Kalau setor modal di jurnal umum kemarin gimana? Iya, kasnya di debit, modal awal di kredit sama-sama nilainya 10 juta. Maka di sini kita buat tanggal 1, misalnya nomor buktinya 001, keterangannya adalah setor modal awal. Misalnya referensinya dari jurnal umum. Nah, dia menginvestasikan kas, berarti menginvestasikan 10 juta dari uang pribadi pemilik perusahaan ke perusahaan kas atau di kas perusahaan. Berarti kasnya bertambah 10 juta. Kas bertambah posisinya di mana? Iya, di debit. Bisa? Oke, selanjutnya apa? Modal awal. Di sini kan nggak ada akun modal kan? Maka kita buatnya di sini akun modal. Soalnya referensinya dari jurnal umum. Maka jumlahnya berapa? 10 juta. Bisa? Bisa ya? Selanjutnya, bulan tanggal 3 dijual barang dagangan secara tunai seharga 5 juta. Terjadi penjualan. Kalau terjadi penjualan tunai kita dapat uang kas. Maka di tanggal 2, misalnya tanggal 3 ya. Di tanggal 3 referensinya saya buat misalnya 002 nomor buktinya. Kegiatan apa? Penjualan tunai. Referensinya jurnal umum. Kasnya bertambah berapa? 5 juta karena penjualan tunai. Oke, kalau penjualan tunai maka akun penjualan juga bertambah senilai 5 juta di kredit. Bisa? Selanjutnya, transaksi tanggal 6 diterima pelunasan piutang dari firma Gurun Bandung sebesar 6 juta dikurangi potongan 2%. Di tanggal 6 kita buat nomor buktinya 002. Di keterangannya kita bisa kalau ada pelunasan piutang adalah nama firmanya. Berarti ada sini firma Gurun Bandung. Oke, dia melunasi piutang. Ada yang melunasi piutang. Piutang dia 6 juta. Dapat potongan penjualan 2%. Sudah? Yuk. Kita buat di sini ya. Ada 6 juta. Kita lihat berapa potongannya. Dikali 2 per 100. Coret. Berarti 6 kali 2 berapa? 12. Nol tinggal berapa? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ini adalah potongan penjualan. Kita buat dulu ya. Kita ketahui bahwa potongan penjualannya 120.000. Kita masukkan di sini potongan penjualan 120.000. Oke? Kan melunasi piutang. Berarti kalau piutang berkurang, piutangnya di kredit. Kita masukkan piutangnya berapa? 6 juta. Maka kas yang kita terima tinggal berapa lagi sisanya? Kita kurangin yuk. 6 juta kurang 120.000. Maka hasilnya berapa? 089 kurang 1, 8, ada 5. 5.880.000. Kita masukkanlah di kolom kas. Selanjutnya di tanggal 10. Kita buat nomor buktinya, misalnya ini 003 tadi ya, ini 004. Dia terima dividen tunai dari PT Faruh. Kita buat keterangannya PT Faruh dari jurnal umum. Menerima dividen kan, berarti kita menerima kas sebesar 3 juta katanya. Sudah? Di akun kreditnya itu kan pendapatan dividen, maka kita buat ada serba-serbinya. Di akun ada pendapatan dividen. Kita buat referensinya dari jurnal umum, misalnya jumlahnya berapa? 3 juta. Selanjutnya di tanggal 15. Dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Arman sebesar 3.500.000. Kita buat nomor buktinya misalnya 5005. Keterangannya penjualan tunai. Sudah? Nerima berapa kita? 3 juta. Masuk di kas ya. 3.500.000. Dia menjual barang dagang, maka yang di kreditnya akun penjualan 3.500.000. Sudah? Terakhir tanggal 20 kita buat nomor buktinya 006. Kegiatannya apa? Diterima pembayaran dari Tuan Yoga atas utangnya yang jatuh tempo hari ini sebesar 5 juta dikurangi potongan. Jadi penerimaan piutang, pelunasan piutang dari Tuan Yoga. Kita buat di sini Tuan Yoga. Oke. Katanya piutangnya 5 juta. Dapat potongan 2%, 2/100. Maka potongannya berapa? Kita coret duanya ini 00. 5 kali 2 10. Nolnya 1, 2, 3, 4. 100.000 ini potongan penjualan. Maka kita buat dulu ya di kreditnya. Ada potongan penjualan 100. Di debit 100.000. Dah, piutangnya berapa yang berkurang? 5 juta. Sudah? Maka kas yang kita terima berapa karena adanya potongan? Sisakan, berarti 5 juta kita kurangin. Dikurang 100.000, maka ada 4.900.000 kas yang sisa kas yang bisa kita terima karena adanya potongan penjualan 4.900.000. Gampang ya. Jadi sebenarnya dari jurnal umum itu kalau kamu sudah pas di jurnal umum, kita tinggal masukkan ke kolom-kolomnya aja gitu ya. Maka ya terakhir apa? Kita jumlahkan. Ya, ini ada debit. Oke. Jumlah. Ayo, yang di debit berapa? Kita jumlahkan semua. 32.200.000
280.000. Di potongannya ada 220.000. Di piutang ada 11 juta. Di penjualan ada 8.500.000. Di sini ada 13 juta. Kalau kamu jumlahkan yang di sisi kredit yang dengan di sisi debit, pasti hasilnya sama. Ya. Jadi untuk membuat jurnal khusus tidak susah. Kalau kita sudah paham menganalisis dari transaksi ke jurnal umum, kita udah tahu nih posisinya debit kreditnya, kita tinggal masukkan ke kolom-kolomnya aja. Udah, yang penting yang kamu harus pahami, kalau masuk ke jurnal khusus penerimaan kas, transaksinya ada 4. Yang pertama ketika terjadi penjualan tunai, yang kedua ketika adanya pelunasan piutang, ketiga ketika adanya pendapatan selain penjualan, ada pendapatan sewa, bunga, pendapatan dividen, dan yang keempat ketika kita ada ngeretur pembelian secara tunai. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan diskusi di grup atau di chat di kolom komentar. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang jurnal khusus pengeluaran kas. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.